Betul, dan juga jangan lupa untuk di-likes buat yang belum nge-likes kali ini karena Miramar sudah siap untuk bisa kita saksikan. Dan pastinya untuk dimainkan oleh para atlet-atlet yang berjuang di sana di Cambodia. Game yang kedua di hari kedua dari Grand Final ini sudah ready. Apakah tim INA2 berhasil untuk mengambil WWCD-nya lagi? Karena kemarin di hari pertama INA2 lah yang mendapatkan WWCD di Miramar pertama kita, walaupun memang kalau misalnya kita inget-inget dari arah drop zone mereka, bagaimana circle itu menuju ke arah bawah, dan pastinya itu adalah menjadi salah satu challenge juga untuk mereka ya, tapi mereka bisa overcome challenge tersebut dan membawa WWCD untuk mereka kemarin. Ya, itulah yang kita bicarakan tentang mental juara ya. Mau obstacle-nya sebesar apapun, sesulit apapun, mereka harus bisa overcome dan mereka bisa selesaikan sampai titik darah penghabisan. Tapi kita ngomongin lagi dari drop zone. Seperti dari Indonesia 2 kembali untuk turun di bagian utara, di bagian Tore Ahumada dan sekitarnya. Sedangkan untuk Indonesia 1, gue belum melihat mereka turun di area mana. Tapi kalau misalkan gue lihat dari yang kemarin, mereka biasanya ngambil di La Cobreria. Mungkin faktor karena adanya Swavel juga ya. Swavel kan setiap kali memimpin sebuah tim, biasanya membawa tim tersebut untuk ngambil drop zone di La Cobreria. Tapi dengan garis pesawat seperti ini, pastinya mereka harus nyambung dan circle lagi-lagi cukup merepotkan nampaknya untuk tim Indonesia karena mereka harus melakukan rotasi agak cukup jauh. Dan bagaimana perjuangan dari tim Indonesia untuk bisa masuk ke dalam circle kita akan lihat di match kali ini, Dona. Iya, tapi ngomong-ngomong INA 1 tadi yang sempat lu cari, ternyata mereka berada di bagian selatan ya. Untuk saat ini lebih diuntungkan dibandingkan INA 2 yang berada di Tore di bagian utara. Jadi mereka masih berada di bagian dalam circle. Dan nampaknya itu adalah sesuatu hal atau suatu perbedaan yang bisa kita notice untuk di hari yang kedua ini. Karena kalau misalnya gua nggak salah inget, kemarin di hari pertama dua-duanya Miramar, tim INA 1 itu masih berada di La Cobre ya. Jadi kayak nggak ganti kan sama sekali. Jadi mungkin ini adalah kali pertama mereka ganti drop zone-nya menuju ke arah selatan. Dan nampaknya Dewi Fortuna menuju ke arah mereka. Pilihan yang cukup baik nampak ya karena mereka berada di dalam circle. Sementara itu kita lihat tadi adanya tim INA 2 yang udah langsung GC, gerak cepat untuk mengumpulkan vehicle karena mereka udah tahu persis sama seperti halnya yang dimention oleh Cijeli tadi, karena ada jarak yang cukup jauh dan challenge yang cukup besar yang akan menanti mereka in terms of jalur rotasi mereka. Yap, dan juga sambil kita nontonin teman-teman dari berbagai negara, atlet-atlet dari berbagai negara looting, kita boleh banget juga support untuk SEA Games ini dengan menggunakan Twibbon. Karena kalau misalkan kalian mengikuti Twibbon event ini, kalian bisa memenangkan Royal Pass dan juga total hadiah sebesar 50.000 UC. Sambil kita memantau juga adanya tim dari Timur Leste yang harus berperang dengan tim Myanmar. Tiba-tiba begitu cepat first blood sudah didapatkan oleh satu player dari Timur Leste 2 dan nampaknya langsung confirm jadi elimination points buat Timur Leste. Dan ini adalah sebuah pembukaan yang baik untuk Timur Leste karena mereka di bagian sisi klasemen kita melihat bagaimana mereka masih cukup terpuruk hanya dengan 12 poin saja. Mereka butuh sebuah boostingan untuk bisa step up, untuk bisa keluar dari zona neraka tersebut. Ya, benar banget. Dan ini adalah salah satu boostingan untuk mereka pasti ya. Karena dengan mengantongi eliminasi poin di awal-awal pertandingan seperti ini, atau bahkan bisa menghabisi seluruh squad sekaligus di awal pertandingan, itu pastinya akan menaikkan mental mereka lagi, menaikkan moral mereka lagi untuk bisa melihat masa depan itu ternyata terang juga ya untuk kita. Kok kayaknya kita bisa sampai ke late game ya nantinya. Oh, kok kayaknya kita bisa nih untuk ngadepin tim-tim yang lainnya. Tapi untuk sementara waktu nampaknya hanya satu eliminasi poin yang berhasil mereka kantongi menuju ke arah tim Myanmar 2 tadinya. Sementara waktu di sisi-sisi yang lain nampaknya ada beberapa tim di bagian utara yang nggak ke bagian zona sama sekali, udah mulai bergerak touchdown start menuju ke titik-titik tertentu untuk bisa mereka amankan. Tapi di sisi yang lain ternyata kita bisa melihat adanya satu pemain dari tim Indonesia INA 1 yang kita lihat dilindes tadi, tapi untungnya masih bisa diselamatkan. Itu Potato ya? Iya, Potato masih Ya, bisa Potato. diselamatkan oleh seorang Red Face. Tapi what? Lahos, tiba-tiba Honda ngegas banget.
tidak ada rem sama sekali, remnya blong. Pingin mendapatkan beberapa pundi-pundi eliminations dari tim Indonesia. Bakal dijepit kiri kanan depan belakang, dari bagian jendela juga sudah mulai dijepit. Honda memberikan pressure yang begitu mengerikan untuk tim Indonesia. Mampukah tim Indonesia keluar dari jekatan maut ini? Lost combat terjadi, tapi untungnya Honda bisa didapatkan. Trackno terjadi juga, Forza. Malah tim Indonesia yang dibasmi habis. Oh my god, Laos benar-benar kejam terhadap tim Indonesia satu. Mau tidak mau kali ini dari tim Indonesia satu harus berputar otak. Oh my god, oke, ini adalah awal yang sungguh tidak baik untuk tim INA 1, hanya meninggalkan atau menyisakan 2 pemain saja untuk saat ini. Bahkan tadi satu knockdown yang menuju ke arah tim Lao itu tidak bisa untuk dieksekusi. Tapi anyway teman-teman semuanya, kita nggak bosan-bosan untuk ngingetin kalian semua untuk bisa berikan dukungan kepada timnas PUBG Mobile Indonesia yang sedang berjuang di SEA Games Kamboja untuk saat ini. Caranya gampang banget, kasih dukungan kalian dengan cara pakai Twibbon yang udah disiapkan oleh PUBG Mobile Esports. Kalian buka aja Instagramnya pubgmobile.esports.id, nanti di bio-nya ada link, kalian klik, tinggal aja kalian download PNG-nya, upload di Instagram dengan hashtag tradisi emas untuk timnas dan juga Indo Pride. Dan pastinya kalian bisa memenangkan Royal Pass dan juga 50.000 total UC. Yap, dan hal tersebut bisa kalian dapatkan andai kata Indonesia pulang bawa medali. Jadi semoga kalian beruntung, silakan kalian join event dari Twibbon tersebut, oke? Dan kita juga melihat bagaimana tim yang lagi disorot ini adalah Vietnam 1. Vietnam 1 ini jujur Li agak mengejutkan ya, karena performance mereka di itu nggak segemilang di final day ini. Gue malah sempat sedikit meragukan performance dari Vietnam 1. Gue kaget malah kayak, kok tim Vietnam 1 ini menurun dari SEA Games tahun lalu. Tapi ternyata strategi mereka sudah siapkan, mereka sudah mematangkan strategi untuk di final. Itu yang membuat dari Vietnam 1 tiba-tiba cukup gemilang permainannya, dan mereka membalap permainan dari Vietnam 2, Don. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya ngomongin soal qualifier ya, kayaknya memang semua tim itu masih nyimpen lah ya kartu mereka masing-masing. Toh mereka bermain hanya 1 hari juga untuk bisa menuju ke arah grand finalnya dari SEA Games ini. Jadi mungkin kita bisa melihat Vietnam 1 yang sesungguhnya ya ini, baru di grand final ini gitu. Tapi kalau misalnya gua melihat ke turnamen-turnamen sebelumnya justru kayak PMSL mereka juga mendapatkan hasil di bawah loh. Kalau nggak salah di hashtag 12 untuk PMSL. Jadi performa mereka tidak baik. Tapi naik lagi sejak SEA Games kali ini. Gak cuma Vietnam 1 tetapi Vietnam 2 yang kali ini sedang kita lihat pun juga sama-sama masih konsisten. Untuk sementara waktu mereka masih berada di posisi yang ke-6 di leaderboard sementara. Dan dari posisi di map Miramar kita kali ini, mereka berada di open field dan nampaknya bertegur sapa dengan tim Malaysia. Yap, Malaysia 1 nampaknya terlihat di bawah sana di bagian lower ground. Itu ada seorang Yuhai, masih ngepron aja, belum ada follow up nampaknya juga dari Malaysia 1 lainnya. Lebih ke arah Yuhai memberikan informasi kepada kawan-kawannya, karena di bagian minimap terpantau sepertinya hanya Yuhai saja yang paling dekat dengan Vietnam 2. Mungkin teman-teman lainnya akan berusaha untuk memberikan backup fire dari bagian kejauhan. Dan ternyata fight yang berlangsung gak cuma di titik open field ini. Di area lain juga adanya pertempuran di bagian Laos dan juga Philippines di area jam 5 tepatnya di bagian circle. Dan ini posisi di blue zone Malaysia 1 melawan Vietnam 2 bukanlah hal yang baik kalau misalkan mereka mau memaksakan keadaan untuk terus-terusan fight, karena pastinya di belakang mereka itu sudah ada Indonesia 2 juga, Dona. Benar. Apalagi mereka udah diselimuti oleh Blue Zone juga ya. Jadi kayak lu harus kelarin ini fight secepat mungkin supaya masih ada waktu mereka untuk lari ngibrit menuju ke arah circle. Tanpa mengurangi resource mereka terlalu banyak atau tanpa mengurangi punggawa mereka terlalu banyak. Harus se-worth it mungkin, dan nampaknya itu yang akan dilakukan oleh Yuhai untuk saat ini karena sudah ada vehicle yang dikendarai, ditancapkan gasnya, mundur sedikit, regroup lagi sama teman-teman yang lainnya walaupun udah dihantui oleh Gosu dan juga tim Vietnam 2 yang lainnya. Tetapi untuk sementara waktu Malaysia masih bisa selamat. Pertanyaannya,
Vietnam 2, akankah mereka selamat masuk ke dalam zona? Karena pastinya udah ada 2 tim loh yang udah tahu posisi Vietnam 2, Indonesia dan juga Malaysia. Yes, benar. Itulah yang kita bakal lihat sebentar lagi karena dari Vietnam juga dua juga nggak bisa langsung cabut ketika melihat Malaysia satu cabut. Mereka harus mengkalkulasikan timingnya supaya nantinya ketika rotasi mereka tidak berpapasan kembali di entry atau jalur masuk ke dalam zona. Tapi kali ini kita bergeser terlebih dahulu menuju ke arah Rosemary dan kawan-kawan. Sebuah pemilihan senjata yang unik tadi gue lihat SKS dari seorang Rosemary untuk dimainkan. Memang selalu agak beda ya, agak lain emang dari Rosemary. Kemarin di hari pertama gue lihat dia pakai Winchester untuk di early game, tapi kali ini malah dia menggunakan sebuah DMR yaitu SKS. Padahal kan SKS itu recoilnya goyang banget. Emang beda Iya. sih ya. Kalau pro player sama kita casual player itu pasti akan beda gitu mekaniknya. Dan sambil kita melihat juga nih Dona, di area yang berbeda ada Malaysia 2 Jumper dan kawan-kawan sudah mengkeker adanya lawan-lawan yang tidak diundang tapi memang belum ada commit fight 100% Don. Ya, belum ada commit fight 100% karena memang masih ada jarak yang menghalau antara mereka semuanya. Apalagi kita bisa tahu sendiri lah ya, Tiren di Miramar ini begitu berlekuk-lekuk, jadi masih bisa untuk dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk bisa hide and seek terlebih dahulu. Jadi bisa masih sama-sama menahan terlebih dahulu dan kita akan lihat update circle selanjutnya akan menuju ke arah mana. Ternyata masih menuju ke arah atas dan Cambodia 2 nampaknya sedikit diuntungkan dengan berada di dalam circle di bagian utara, tapi kita harus lihat banyak tim yang akan mencoba untuk mengkerubungi tim Cambodia 2 dari bagian utara tersebut. Ini cukup ramai ya kalau kita pantau di Ya, bagian pinggiran-pinggirannya. Malah bagian tengahnya benar-benar kosong banget. Agak lain pola permainan di hari ini dengan hari-hari sebelumnya di mana gue lihat kebanyakan ngambil center aja, ngambil ke area-area yang resikonya rendah gitu loh. Dan kali ini mungkin akan ada banyak fight decision yang dimainkan oleh beberapa tim, tapi sejauh ini kamera masih fokus menuju ke arah Malaysia 2 terlebih dahulu yang sedang melakukan rotasi dan Philippines 2. Ketiban airdrop. Ini hokinya enak Oh. banget ya. Ketiban airdrop, dia nggak perlu jauh-jauh untuk cari weapon yang bagus atau high end weapon, dia cukup keluar dari rumah sedikit aja. Dan Mas Cardo, dia memiliki senjata haram. Dia punya MG3 dan ini harusnya menjadi sebuah keunggulan untuk Philippines 2 kalau misalkan nanti mereka harus berhadapan, harus melakukan close combat dengan lawan-lawan di sekitarnya, Don. Iya, advantage yang sungguh luar biasa yang sudah diamankan oleh mereka semuanya. Apalagi kita bisa melihat tadi sempat dimention oleh Cijeli juga masih ramai banget tim-tim yang berada di pinggiran zona bahkan sedikit di luar zona dan mereka harus menggebrak masuk ke dalam zona itu juga. Dan nampaknya itu yang akan dilakukan oleh Lau juga selagi mereka melakukan gatekeeping, mereka juga mewaspadai keberadaan dari lawan-lawannya yang berada di bawah sana. Sementara itu, tadi kalau misalnya kita nggak salah lihat ya dari map yang terbuka juga udah ada pergerakan yang dilakukan, yang dibangun oleh tim Indonesia 1 dan juga Indonesia 2 ini. Karena Indonesia 1 walaupun tadi berada di bagian selatan, setelah circle ini update-nya adalah mereka berada di tenggara dan masih di luar circle. Jadi mungkin mereka akan beriringan rotasinya dengan lawan-lawan mereka yang lain. Yes, karena kalau kita pantau juga jumlah orang di bagian map Miramar ini masih 60 orang ya, atau tepatnya Ramai 60 banget. atlet. Ya, masih padat banget, sensus penduduk masih tinggi. Dan ini kalau mau bikin KTP cukup ngantri kayaknya. 16 Nah, tim, masih lengkap. Belum ada yang dipulangkan sama sekali, Don. Hanya rontok aja, hanya pincang-pincang sedikit aja karena tadi di early ada beberapa penculikan yang tidak terduga ya. Dan memang kalau kita ngomongin dari final, pastinya semua bermain lebih hati-hati. Tidak mau ada yang gegabah. Sementara kita lagi ngomongin penculikan-penculikan, tiba-tiba satu player atlet hilang dari arah jam 5. Timur Leste 2 harus kehilangan satu pemainnya. Dan bahkan tidak ada follow up 100%. Commit fight menuju ke arah Timur Leste. Myanmar 1 menahan pergerakan mereka, masih berjoget-joget aja di bagian lower ground. Dan malah mereka membiarkan Timur Leste untuk bergerak masuk nih, Don. Agak sedikit beda, agak sedikit lain. Malah ditembak dari bagian kejauhan juga, dibuat lecet-lecet mobilnya. Dan masih lolos, masih bisa kabur, Don.
Oh my God, masih bisa menyelamatkan diri mereka untuk saat ini, tetapi yang tidak selamat adalah tim Filipina nampaknya. Di sisi lain, mereka bertemu dengan tim Lao, masih berempat tetapi ada trenau terjadi karena ada bom atau granat yang tiba-tiba nyangsang di tubuh pemain dari tim Lao. 3 pemain yang lainnya akan mencoba sekeras tenaga, sekuat tenaga untuk bisa memborbardir tim Filipina, and that's it. 1 pemain lagi tumbang dari tim Filipina 1 dan hanya meninggalkan the last man standing mereka saja. Tetapi nampaknya the last man standing tersebut gak bisa bertahan cukup lama dan Filipina harus terenyahkan di game kita yang kedua hari ini. Dan itu adalah tim yang bisa dibilang cukup ganas di qualifier day hari akhir, atau lebih tepatnya match kelima dan match keenam, yaitu Filipina 1. Mereka bisa dibilang 180 derajat ya permainannya, atau pola permainannya tidak seganas di qualifier day. Dan kali ini circle reveal udah kelihatan di bagian kanan, teman-teman semua bisa melihat bagaimana tim dari Indonesia ada di arah jam 11, itu tim Indonesia 2. Mereka udah melakukan split setup juga untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi nampaknya tim Indonesia 1 harus berhadapan dengan lawannya. Rosemary meledak mobilnya, vehicle explosion membuat Rosemary tidak berdaya kali ini. Cukup ganas, cukup agresif dari Filipina 2. Mereka menginginkan elimination point, tapi apa daya, adanya reflect, adanya trade knock dari bagian kejauhan. Hati-hati, watch out, Sfavel, no! Sfavel dari bagian kejauhan tertembak. Dan Indonesia 1 harus tusun pulang ke arah lobby. Oh no, ini adalah hasil yang cukup buruk kalau misalnya kita lihat untuk saat ini untuk tim Ina 1, karena mereka pulang dengan tangan hampa juga, gak ada eliminasi poin juga yang mereka kantongi untuk sementara waktu. But it's okay, masih akan ada 4 kali kesempatan lagi untuk mereka maksimalkan di hari ini. Karena kita nampaknya akan fokus terlebih dahulu ke arah peperangan yang terjadi karena masih ada 14 tim yang lainnya di circle yang sudah mulai mengecil ini. Jadi ini akan terjadi pengikisan massal. Semua pertemuan tidak akan bisa dikalahkan, tidak akan bisa dihindari seperti halnya pertemuan dari tim Malaysia kali ini. Bersama dengan tim Filipina, 1 pemain tumbang dan nampaknya akan di follow up oleh beberapa utility yang langsung saja mengenyahkan tim Filipina. Dua-duanya harus pulang ke lobby. Dan sepertinya negara Filipina sudah tidak terpantau, sudah tidak terdeteksi lagi di map Miramar kali ini. Malaysia 2, tipis. Darahnya tipis banget, untuk dia masih bisa mundur ke arah bagian belakang, tapi Laos back out. Benar-benar membuat lawan-lawannya out dari map Miramar kali ini, dan Eko pun berhasil untuk melakukan healing. Dia memiliki sebuah low ground, tapi apakah tim Malaysia 2 bisa selamat hanya dengan 2 player yang aktif sejauh ini? Juga Laos 1 Porza termakan dari bagian kejauhan, adanya tembakan-tembakan panas. Logan 777, salah satu player asal Thailand. Thailand 2 mau membawa atau mengharumkan negara Thailand karena mereka hanya 1 tim saja Don kali ini. Iya, tinggal sisa 1 aja, yaitu Thailand 2 ini, yaitu The Infinity, yang akhirnya kita bisa lihat lagi bagaimana permainan mereka di kancah Southeast Asia. Dan mereka masih berempat, masih full power, masih full house. Walaupun ada beberapa kali tappingan untuk bisa menyisiri bagian luar sana, masih belum menghasilkan sesuatu yang major untuk tim Thailand 2 tersebut. Sementara waktu dari circle, ini manis sekali untuk tim Indonesia 2. Kalian bisa melihat tim Indonesia 2 sudah mengamankan bagian barat dari circle. Di bagian belakang mereka sudah clear karena itu adalah blue zone, dan tinggal split aja mengkontrol bagian utara dan juga selatan nantinya. Sementara waktu di sisi yang lain, kita bisa melihat adanya tim yang sudah mulai sedikit kewalahan untuk bisa bergegas masuk ke dalam zona. Yap, karena mau tidak mau, keadaan sudah memaksakan mereka semua untuk bergegas, bergerak. Takutnya, khawatirnya, playzone yang semakin kecil ini pastinya membuat ruang gerak semakin sempit. Mereka kalau tidak kebagian, mau tidak mau mereka harus siap untuk berperang, karena mereka harus retake atau merebut area tersebut. Kita memantau Laos 2, Nengs, yang tiba-tiba, dia berhenti di tempat yang sangat terbuka. Nengs, tapi kamera bergeser menuju ke arah Myanmar 1 melawan Vietnam, dimana kali ini satu persatu player-player dan juga tim sudah mulai tereliminasi. Timur Leste 2 sudah harus dipulangkan dengan hanya 1 elimination point, Don. Oh my god, ya lumayan lah ya 1 eliminasi poin untuk di posisi seperti ini. Tapi kita masih melihat adanya 12 tim yang masih bisa bertahan. Sementara itu di sisi yang lain, Cambodia nampaknya akan bertemu dengan tim Malaysia saat ini. Cambodia masih menyisakan 2 pemain mereka. Cambodia 2 masih akan menghantui pemain-pemain dari tim Malaysia yang saat ini
ingin comeback, ingin kembali ke medan perang secara utuh berempat. Tapi nampaknya Cambodia 2 nggak bisa untuk menghadapi Malaysia lagi karena mereka udah benar-benar full boost banget dari Malaysia dan gak henti-hentinya memberikan pressure terus-terusan menuju ke arah lawannya di bawah sana. Yap, dan tembakan dari seorang Yuhai membuat tim Cambodia tidak bisa ngepick sama sekali dan langsung dipulangkan tanpa adanya elimination point. Tekanan besar dimiliki oleh Cambodia sebagai tuan rumah. Mereka mau memberikan yang terbaik. Memang kalau kita ngomongin tuan rumah ya, itu ada tekanan tersendiri. Karena kalau misalkan mereka tidak bisa membawa medali untuk negaranya, itu kayak ada sebuah gengsi yang dipertaruhkan gitu, Don. Iya, pasti pasti pasti. Walaupun memang dari kemarin gue lihat-lihat kayak ada beberapa pihak kayak yang kayak, ah, Kambodia nih, Kambodia ini lagi ngecun banget gitu kan, lagi bagus banget. Mereka kayaknya agak-agak lupa kalau misalnya Cambodia ini juga adalah satu negara yang join di Southeast Asia Wildcard. Meaning adalah PMPL-nya untuk negara-negara Southeast Asia yang tidak punya PMPL gitu secara gabungan. Dan kemarin Cambodia satu berhasil menduduki posisi yang kedua dan pastinya Cambodia duanya ini berhasil menduduki posisi ketiga. Jadi memang sebenarnya secara prestasi di tahun ini, di awal tahun ini mereka lumayan lah dan pasti tertranslasi juga di SEA Games kali ini. Di mana mereka masih bisa bertahan untuk saat ini, kita bisa melihat dari statusnya di layar kaca kalian. Dan pastinya kita bisa melihat adanya update circle selanjutnya. Tim Vietnam nampaknya diunggulkan banget berada di tengah circle. Ada sedikit cekungan yang bisa mereka amankan juga, compound juga. Sementara itu dari tim Indonesia 2 harus bergegas nampaknya untuk bisa regroup. Tetapi di sisi yang lainnya ternyata ada pertemuan juga yang sudah menumbangkan beberapa pemain dari tim Cambodia. Cambodia 1 hanya meninggalkan seorang Joseph sendirian. Dan Joseph pun berjuang untuk masuk ke dalam rumah dewa. Dia mau mencari tempat teraman untuk dirinya sendiri, tapi kayaknya bakal sulit untuk seorang Joseph. Dia harus kabur, dia harus pergi, tapi ditangkap basah oleh pemain-pemain dari Thailand. Thailand pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang mereka miliki, tapi tembakan-tembakan dari Thailand mengundang adanya tamu-tamu dari Malaysia. Jumper sudah mulai mendekat menuju ke arah bagian rumah dewa. Ini jongkok dulu gak sih? Santai dulu gak sih? Dengerin step-step di bagian dalam, cari info dulu karena Malaysia 2 juga nggak bisa bertindak gegabah. Dia sadar hanya tinggal berdua saja. Ngepick arah bagian kanan, ngelin kanannya sukses dari seorang jumper, menumbangkan satu player dari Thailand. Langsung di end begitu saja, menambah satu pundi-pundi elimination point. Tapi jumper berdansa di balik sebuah tembok, terjepit depan dan belakang, tidak mampu melakukan banyak pergerakan tambahan dan menyisakan Eko. Seorang diri saja, seorang Gema dari Malaysia 2. Ya mau tidak mau dia harus stay, dia harus sabar, dia harus bermain sedikit pasif, Don. Ini kayaknya gue agak-agak sedikit deja vu ya dengan situasi dan juga kondisi dari tim Malaysia 2 kemarin. Walaupun memang berbeda player, tapi kemarin kita ingat di Miramar mereka hanya meninggalkan seorang Yen sebagai the last man standing, tapi mereka bisa duduk di posisi kedua, di mana WWCD-nya tentu saja diamankan oleh tim Indonesia. Jadi mungkin hal tersebut lah yang akan diulangi oleh tim Malaysia 2 atau strategi tersebutlah yang akan dilakukan lagi untuk kali ini. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah tim Indonesia 2 yang masih full power banget dengan 4 playernya. 2 eliminasi poin juga sudah dikantongi oleh mereka semua. Lapar, harus hati-hati tadi karena tercicil damage-nya, tercicil HP-nya dengan benar-benar maksimal tadi. Tetapi dari rekan-rekan yang lain dari tim Indonesia 2 gak mau tinggal dia, mereka tetap aktif untuk bisa nge-pressure lawannya dan bahkan granat dari Satar on point menumbangkan satu pemain dari Lao. Nice banget, itu membuat adanya sebuah delay untuk tim Indonesia 2 melakukan reset sedikit. Karena kalau kita pantau setup mereka adalah split position. Ini adalah split yang cukup berani di circle seperti ini. Dan itu adalah open field. Kalau mereka bisa melakukan eksekusinya dengan sangat baik, mereka bakal bisa mengkontrol zona dengan perfect atau sempurna. Tapi sejauh ini, mereka perlu menjaga badan mereka, jangan sampai ada yang tertumbang. Dan Satar pun kembali mengumpulkan informasi dari bagian jam 9. Belum adanya banyak informasi yang didapatkan oleh Satar, tapi yang pasti baginya udah berasap tuh, Don. Iya, bahaya sih, bahaya. Ini kayaknya udah gasan terakhir sih. Satar nampaknya ya. Oke lah, gue touchdown terlebih dahulu. Abis itu kita akan cari strategi yang lain and that's it.
berhasil untuk berkumpul lagi sama rekan-rekan yang lain dan Zona masih terus-terusan membelah di tengah-tengah jalan tersebut. Sementara itu Ponbit nampaknya juga sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya untuk bisa mencari celah untuk dijadikan HQ-nya untuk tim Indonesia 2 di endgame kali ini. Yap, Ponbit sedari tadi dia split sendirian di bagian utara dan belum mendapatkan tempat untuk regroup ya kalau kita pantau dari Indonesia 2. Mungkin mereka masih menunggu sebuah timing dan momentum juga untuk regroup di satu titik yang bisa membuat mereka melakukan fight close combat secara bersamaan. Tapi Yami lagi-lagi dia berhasil untuk menumbangkan satu player dari Thailand, Beer 11, dimakan oleh seorang Yami dan Chua pun tidak bertahan lebih lama lagi, membuat Chua harus kembali ke lobby. Kali ini sudah mulai banyaknya tim-tim yang harus pulang. 7 eliminations untuk Myanmar 1 di posisi ke-7 dan kayaknya ini ada angin segar sih sebenarnya buat Indonesia. Ya. 2 dan juga Malaysia 1, Don. Setuju banget, setuju banget. Mereka masih sama-sama berempat. Tapi nampaknya dari tim Vietnam 1 kita bisa melihat ya. Tadi karena mereka sempat dibalap, disusul posisinya oleh tim Indonesia 2. Mereka kayaknya ngegas banget untuk di kesempatan kali ini. Tetapi yang nggak kalah ngegas adalah tim Indonesia 2. Lapar akan coba menyisiri bagian bawah tapi terlalu open untuk ditumbangkan. Knockdown untuk saat ini. Sementara itu akan disusul oleh backup yang lainnya dari rekan-rekan yang lain. Ternyata dari tim Indonesia 2 sudah kehilangan satu punggawa mereka. Yap, mau tidak mau hal ini harus terjadi dan dihadapi. Tapi gue juga bingung ya, ini tidak bergerak layar. Ya, terdengar suara tembakan ya teman-teman semuanya. Kita hanya bisa mengira-ngira untuk saat ini. Jadi kayaknya untuk di siaran teman-teman lancar sih harusnya ya. Iya, coba ya kita lihat dulu. Ada suara genderang perang, ini menandakan kayaknya udah sisa sedikit aja nih tim-tim yang bermain. Masih terdengar suara tembakan saja dan akhirnya muncul gambar di layar kaca saya. Vietnam 1 Vikoi terpantau kali ini lagi proning-proning aja menjaga di bagian jam 3 karena mereka punya rumah, mereka bermain di bagian pinggiran-pinggiran. 5 tim tersisa, masih ada Indonesia 2, let's go! Kita ramaikan di kolom komentar dengan hashtag IndoPride. Let's go, hashtag IndoPride ya. Jangan lupa dipencet like atau tombol sukanya teman-teman semua untuk bisa mendukung Indonesia 2 mendapatkan winner chicken dinner mereka yang kedua untuk hari ini. Tapi pastinya mereka sudah mempelajari, mereka sudah belajar dari game yang pertama. Mereka tidak mau terlalu gegabah dalam mengambil keputusan dan juga dalam bergerak. Kita bisa melihat split yang dilakukan. Yami akan menjaga di wing sebelah kanan dari defensive area dari tim Indonesia 2. Karena di depan mereka masih ada pemain dari tim Lao, the last man standing, dan juga ada satu pemain terakhir juga dari tim Malaysia 2. Yap, betul sekali. Sementara itu, rekan-rekan yang lainnya dari tim Indonesia 2 akan menghadapi Vietnam dan juga Malaysia 1. Masih belum ada pertempuran yang pecah, kayaknya pada nungguin zonanya bergerak juga karena ini lagi momen blue zone mengecil. Malaysia 1 sedikit setup ke arah bagian lower ground, memperlebar kembali daerah kekuasaannya. Mereka masih punya vehicle yang cukup banyak dan cukup sehat. Terdengar ada suara granat, ternyata dari Vietnam. Vietnam 1 sudah mulai menantang Malaysia 1. Sudah dibuka, sebuah granat dilontarkan ke arah bagian depan. Ponbit berusaha untuk memberikan sebuah tekanan juga dari balik sebuah shake kecil. Sedikit demi sedikit pergerakan dibangun oleh Indonesia 2. Tidak boleh terlalu gegabah nampaknya karena ini adalah open field, nggak banyak area untuk dijadikan obstacle. Tapi ternyata dari bagian kejauhan Eko, last man standing dari Malaysia 2 masih mendapatkan beberapa elimination point. Vikoi pun menumbangkan seorang Mika. Kali ini yang pecah terlebih dahulu adalah fight antara Malaysia 1 dan juga Vietnam 1, Dona. Well, ini akan menjadi angin segar untuk tim Indonesia karena mereka sudah bertumbangan. 2 tim besar, juga 2 negara besar ini. Mereka sudah trap beberapa utility. Ada satu lagi pemain dari tim Malaysia, Yuhai. Langsung saja tumbang. Tapi kali ini dari tim Indonesia harus safe banget posisinya. Jangan sampai ketahuan terlebih dahulu karena Vikoi nampaknya juga fokus menuju ke arah mereka. Tetapi Vikoi pun tumbang. Kali ini Indonesia 1 juga. Indonesia 2 maksud gua. Kali ini sudah mulai diendus pergerakan dari mereka, Cijerli. Ini ada kesempatan buat Indonesia 2 menjadi third party. Harusnya let's go. Satu player sudah down. Ponbit membuka sebuah pergerakan
Yami berusaha untuk mencari, tapi tidak mau terlalu gegabah Yami. Hati-hati, kumpulin informasi terlebih dahulu, tungguin temannya backup dari arah bagian belakang dan Satar sudah mengokang. Gimana? That's it. Indonesia 2, winner chicken dinner kembali.
satu, berarti yang merah lagi ter-take down atau lagi knock. Bisa diselamatkan harusnya. Ya, berhasil diselamatkan karena Yap. helmnya udah berubah lagi jadi biru. Itu biru atau Tosca. Mhm. Udah intinya warnanya tidak merah lah ya. Ya, Dan kalau kita gitulah. berpindah lagi-lagi ngelihat pergerakan dari Vietnam 2 yang tampil begitu bagus ketika di babak kualifikasi, bahkan ke bawah sampai di hari pertama grand final kemarin, dan sekarang mereka berusaha untuk mendobrak pertahanan dari tim Filipina. Yap, betul sekali. Ada beberapa granat juga yang sudah dilontarkan untuk bisa mendobrak pertahanan tersebut yang sudah dimention oleh Bro Pasta. Sedikit demi sedikit, step by step mereka lakukan. Gak terlalu gegabah, tapi mereka juga sudah mulai di-press oleh adanya Blue Zone. Ini benar-benar akan menjadi battle yang cukup memusingkan untuk mereka semuanya. Sementara itu, Filipina 1 pun juga sudah mulai keluar sedikit